Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adnan Kids. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengerjakan tes akhir paket modul 3 program guru penggerak tentang program pemberdayaan program yang berdampak pada murid. Hasil tes akhir ini rekamannya akan saya posting ketika proses post tes ini sendiri sudah berakhir, atau ini kan cuma 1 hari nih, mungkin bisa saya post besoknya, lusanya, dan seterusnya. Yang jelas setiap angkatan dia memiliki soal post tes yang berbeda-beda, jadi tujuan saya memposting soal tes akhir paket modul 3 ini adalah sebagai referensi bagi Bapak Ibu sekalian calon guru penggerak angkatan 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Dan perlu digarismerahin lagi bahwa setiap angkatan itu berbeda-beda soalnya. Ini hanya sebagai referensi. Baik, kita langsung mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita klik tes akhir paket modul 3. Soal ini, kuis ini dibuka pada jam 9 pagi dan akan ditutup pada jam 9 malam. Kita memiliki waktu 60 menit atau 1 jam. Langsung saja attempt quiz now. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, question 1. Ibu Sally adalah kepala bagian administrasi baru di sebuah sekolah menengah pertama. Beberapa minggu lalu, ibu kepala sekolah meminta Ibu Sally untuk ikut mendampingi dalam rapat pembelian buku-buku pembelajaran yang akan digunakan pada tahun ajaran tersebut. Penerbit yang hadir mengatakan kepada kepala sekolah serta Ibu Sally, bila mereka membeli buku-buku dari penerbit mereka, maka mereka akan mendapatkan komisi, dan hal ini sudah berulang kali dilakukan oleh para kepala sekolah sebelumnya. Selepas rapat, ibu kepala sekolah langsung meminta Ibu Sally untuk menindaklanjuti proses administrasi pembelian buku-buku tersebut. Kasus yang dialami oleh Ibu Sally bisa dikategorikan sebagai kasus yang berhubungan dengan kalau bujukan moral ini berkaitan dengan dua tindakan atau peristiwa yang benar salah. Dalam kasus Ibu Sally ini sebenarnya dia tidak ada yang salah, bisa dikatakan ini adalah benar-benar, dan benar-benar itu adalah kategori dilema etika, bukan bukan etika, bukan prinsip moral, dan bukan keadilan. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 2. Pak Aldi dan Ibu Irma merupakan dua guru yang sama-sama mengajar di kelas 4 SD. Pak Aldi dan Ibu Irma merupakan dua guru yang sama-sama mengajar di kelas 4 SD. Ibu Irma terkenal sangat disiplin dan terkesan galak di mata murid-muridnya. Pada suatu hari, Ibu Irma menghukum salah satu muridnya dengan mengeluarkan murid tersebut tanpa supervisi guru. Alasan murid tersebut dianggap berani selalu menjawab pertanyaan guru. Pada saat itu, Pak Aldi sempat melihat si murid dihukum, tetapi karena hal itu sudah sering dilakukan Ibu Irma, maka Pak Aldi pun mengabaikannya. Namun karena murid tersebut bosan, ia pun kabur keluar dari gedung sekolah. Kebetulan kepala sekolah melihatnya lalu memanggilnya ke ruang kepala. Kepala sekolah pun memanggil Ibu Irma dan Pak Aldi selaku guru kelas 4 SD untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Sebelum masuk ruangan, Ibu Irma sudah meminta kepada Pak Aldi untuk mengatakan bahwa selama dihukum di luar kelas, murid tetap disupervisi oleh Ibu Irma. Sebenarnya Pak Aldi tahu bahwa hal tersebut tidak benar, tapi dia tidak mau kerja sama di kelas 4 SD menjadi tidak nyaman. Berdasarkan kasus Bapak Aldi di atas, paradigma dilema etika yang terjadi pada Pak Aldi adalah paradigma kebenaran lawan kesetiaan, paradigma jangka pendek lawan jangka panjang, paradigma benar lawan salah, paradigma individu lawan masyarakat, paradigma keadilan lawan rasa kasihan. Pada kasus Pak Aldi, paradigma kebenaran lawan kesetiaan. Pada kasus ini lebih tepat paradigma kebenaran lawan kesetiaan, karena Pak Aldi di sini mengalami dilema antara menyampaikan kebenaran atau dia setia kepada Ibu Irma.
Kalau paradigma jangka pendek lawan jangka panjang ini tidak ya. Paradigma benar lawan salah bisa jadi tidak dibenarkan. Menghukum siswa tanpa supervisi, paradigma individu lawan masyarakatnya juga bukan. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 3, Pak Adi adalah kepala sekolah SD Makmur. Salah satu guru terbaiknya, Pak Udin, sudah beberapa bulan ini sering datang terlambat atau tidak masuk ke sekolah. Setelah ditelusuri, ternyata Pak Udin memiliki pekerjaan sampingan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan pendidikan ke-6 anaknya. Pihak yayasan menyampaikan keberatan orang tua murid perihal keterlambatan Pak Udin yang mengganggu kegiatan pembelajaran, dan apabila situasi ini terus berlangsung maka Pak Udin akan diberhentikan dan Pak Adi perlu mencari guru pengganti. Akhirnya setelah mempertimbangkan segala sesuatu tentang kondisi Pak Udin, Pak Adi memutuskan untuk membantu Pak Udin, yaitu meminta para guru dan orang tua murid agar memahami kondisi Pak Udin. Berdasarkan kasus Pak Adi di atas, pernyataan manakah yang menggambarkan prinsip berpikir Pak Adi dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Prinsip bagaimana kalau saya di posisi dia, saya pun juga ingin diperlakukan sedemikian rupa. Sepertinya ini langsung ke A ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke B. Prinsip kebahagiaan orang terbanyak yang paling penting ini tidak, karena kebahagiaan yang terbanyak itu adalah wali murid. Prinsip bahwa semua orang tidak terkecuali harus menjalani kewajibannya ini tidak juga, karena di sini dalam kasus Pak Udin dia ada ya tersirat tidak menjalankan sebagian kewajibannya. Prinsip bahwa kita seharusnya berpegang teguh pada aturan yang berlaku ini juga tidak, karena Pak Udin juga melanggar peraturan di sini. Prinsip bahwa semua orang perlu diperlakukan sama sehingga kita perlu berlaku adil ini juga tidak. Jadi jawaban yang tepat adalah prinsip bagaimana kalau saya di posisi dia, saya pun juga ingin diperlakukan sedemikian rupa. Lanjut soal nomor 4. Untuk memastikan keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tepat, maka kita perlu melakukan langkah-langkah pengambilan keputusan. Berikut adalah langkah-langkah pengambilan keputusan. Kecuali pengujian benar atau salah, ia mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut, ia melakukan prinsip berdasarkan hasil akhir, tidak melihat lagi keputusan dan merefleksikannya, ia mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Ya, jawabannya adalah C, melakukan prinsip berdasarkan hasil akhir. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5. Jika sekolah dianggap sebagai sebuah ekosistem, pernyataan manakah yang paling tepat menjelaskan faktor biotik dan abiotik dalam ekosistem sekolah? Baik, soal ini adalah abiotik, ini berkaitan dengan SDM manusianya ya, sumber daya manusia, dan abiotik adalah seperti sarana prasarana dan keuangan atau benda mati. Ekosistem sekolah seharusnya memandang faktor-faktor biotik tidak lebih penting dari abiotik. Tidak, ini salah. Seharusnya biotik dan abiotik sama pentingnya. B. Suatu ekosistem memerlukan keterlibatan dari semua faktor yang ada dalam ekosistem tersebut. Bisa jadi keterlibatan faktor biotik dan abiotik tidak akan terwujud jika kepala sekolah tidak mendukung. Belum tentu juga ya. Dalam ekosistem sekolah, faktor abiotik perlu mendapatkan perhatian lebih banyak dari biotik. Ini juga tidak. Faktor biotik menjadi faktor dominan yang dapat meningkatkan pembelajaran. Ini juga tidak. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Suatu ekosistem memerlukan keterlibatan dari semua faktor yang ada dalam ekosistem. Next week. Kita lanjut ke soal nomor 6. Bacalah beberapa pernyataan berikut. Kepala sekolah biasanya memulai rapat dengan pertanyaan apa yang bisa kita perbaiki dan lakukan untuk memecahkan masalah yang terjadi di dalam kelas. Ini sepertinya aset ya. 2. Kepala sekolah menyediakan sarana bagi murid untuk curhat bersama di kantin. 3. Kekurangan pada fasilitas sekolah bisa didapatkan dengan cara mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain.
4. Setiap warga sekolah akan diajak untuk bisa berkontribusi dengan pengetahuan dan keterampilannya masing-masing demi sekolah yang lebih baik. Manakah dari pernyataan di atas yang menggambarkan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset? Yang jelas 1 dan 2 ya. Kepala sekolah biasanya memulai rapat dengan pertanyaan apa yang bisa kita perbaiki dan lakukan untuk memecahkan masalah yang terjadi di dalam kelas. Kepala sekolah menyediakan sarana bagi murid untuk curhat bersama di kantin. Kekurangan pada fasilitas sekolah bisa didapatkan dengan cara mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Setiap warga sekolah akan diajak untuk bisa berkontribusi dengan pengetahuan keterampilannya masing-masing demi sekolah yang lebih baik. Oke, jawabannya itu 4-2. Sepertinya 4 yang sangat berdasarkan aset ya. Tinggal kita pilih 4 ini 2 atau 3. Kepala sekolah menyediakan sarana bagi murid untuk curhat bersama di kantin. Kekurangan pada fasilitas sekolah bisa didapatkan dengan cara mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Kepala sekolah menyediakan 3 dan 4 ya. Bismillah. Karena aset itu bisa didapat dari dalam sekolah maupun dari luar sekolah. Soal nomor 7. Anda terpilih menjadi koordinator perpisahan akhir tahun kelas 6 untuk tahun ajaran ini. Pernyataan di bawah ini yang termasuk kegiatan yang paling sesuai dengan pendekatan berbasis aset adalah perlu ditekankan lagi adalah pendekatan berbasis aset ini adalah mengoptimalkan segala potensi kelebihan aset-aset modal yang ada di sekolah. Jadi kita memandangnya dari segi positif. Jadi kalau ada pilihan yang negatif itu langsung kita blacklist saja. Meminta bantuan dana dari orang tua karena dana BOS yang sekolah miliki kurang untuk melaksanakan kegiatan perpisahan. Ini belum tepat. B. Mengidentifikasi keahlian orang tua yang ada untuk membantu persiapan acara. Bisa jadi mengidentifikasi apa saja yang kurang untuk melaksanakan kegiatan perpisahan ini pendekatan berbasis kekurangan, tidak tepat. C. Membentuk panitia yang terdiri dari orang tua dan menyerahkannya kepada orang tua, ini juga tidak tepat. Meminta bantuan dari perusahaan besar. Ya, jadi lebih tepat ini adalah B, mengidentifikasi keahlian orang tua yang ada untuk membantu persiapan acara. Karena orang tua merupakan aset modal manusia yang bisa kita optimalkan. Sedangkan untuk pilihan A, C, D, E itu kurang tepat. E sebenarnya hampir memiliki, tapi ini asetnya sudah terlalu jauh antara perusahaan besar dan orang tua. Tentu saja orang tua adalah aset yang paling terdekat. Soal nomor 8. Salah satu program untuk murid di sebuah sekolah adalah mengenalkan berbagai jenis profesi yang ada di Indonesia dengan tujuan memberikan inspirasi kepada murid tentang ragam profesi unik yang bisa jadi jarang atau tidak pernah didengar oleh murid. Pak Adi dari sekolah tersebut pernah mendengar tentang program kelas inspirasi dari hasil bincang-bincang saat kumpul keluarga di kota lain. Pak Adi langsung menghubungi sosial media dari program tersebut dan menanyakan tentang bagaimana caranya untuk bisa sekolahnya dikunjungi oleh teman-teman dari kelas inspirasi. Sambil menunggu kabar dari pengurus program itu, guru juga mencoba mengidentifikasi beberapa profesi dari masyarakat di sekitar sekolah yang unik dan belum dikenal oleh murid. Menurut analisis Bapak dan Ibu, modal utama yang dimanfaatkan oleh Pak Adi untuk mencapai tujuan adalah modal lingkungan, modal politik, modal budaya dan agama, modal finansial, dan modal sosial. Antara dua ini ya, modal lingkungan sama modal sosial. Sosial ini lingkungan, karena lingkungan ini lebih ke lingkungan alam, sedangkan kalau modal sosial ini adalah interaksinya ya dengan manusia, dengan lingkungan di sekitar juga. Modal lingkungan saya condong ke modal sosial. Kalau modal politik belum, modal budaya dan agama juga tidak sepertinya. Bismillah, modal sosial ya.
9. Dari beberapa pernyataan berikut ini, manakah yang paling tepat untuk menyatakan kepemimpinan murid atau student agency? Kepemimpinan murid adalah saat murid diberikan kesempatan bertindak secara aktif dalam proses belajarnya sehingga peran guru menjadi berkurang. Tidak. Kepemimpinan murid adalah saat murid diberikan tanggung jawab untuk memimpin teman sebayanya dalam belajar. Kita lanjut kecil dulu. Kepemimpinan murid adalah saat murid mengambil kepemilikan dan tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri. Bisa jadi. D. Kepemimpinan murid adalah saat murid bebas sepenuhnya menentukan tujuan dan arah pembelajaran mereka. Kepemimpinan murid adalah saat murid diberikan kebebasan memilih apa yang akan mereka pelajari. Kepemimpinan murid adalah saat muridnya mengambil kepemilikan dan tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri. Kepemimpinan murid adalah saat murid diberikan kesempatan bertindak secara aktif dalam proses belajarnya sehingga peran guru menjadi berkurang. Kepemimpinan murid adalah saat murid diberikan ambilin mobil ada nak. Oke. Siapa yang mau isi angin? Oh, mama lagi ujian nak. Oke, jangan kempes lagi ya. Mama Adnan boleh jalan lagi. Mana uangnya? Oke, 2 lagi. 1, 2. Ini kembaliannya. Cing 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 cing. Oke, fi amanillah. Selamat jalan. Oh, ilai si minyak pulo. Berapa liter? Berapa liter? 7 liter. 7 liter aja, mulai dari 0 ya. Uang teh. Bayar uangnya. 3.000 lagi. Ayo 3.000 lagi. 1.000, 2.000, 3.000. Ini kembaliannya. Cing 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 cing. Ya manilah. Itu minta isi angin. Kepemimpinan murid adalah saat murid mengambil kepemilikan dan tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri. Kepemimpinan murid adalah saat murid bebas sepenuhnya. Bebas sepenuhnya tidak ya. Kalau D ini kepemimpinan murid adalah saat murid diberi kebebasan memilih apa yang akan mereka pelajari. Ini juga tidak. Lebih tepat ke C ya Bapak Ibu. Bismillah. Saya juga tidak menjanjikan jawaban saya benar, tapi sepertinya kalau saya C. 10. Untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, guru perlu mendorong suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Dari beberapa contoh tindakan guru berikut, manakah yang mendorong suara murid dalam proses pembelajaran? Kalau suara ini kita minta pendapat dengan siswa atau diskusi. Guru mengajak murid untuk mendiskusikan pengetahuan dan keterampilan apa yang ingin mereka pelajari, kemudian mengajarkan materi pembelajaran berdasarkan apa yang diminati oleh murid tersebut. Oke, ini sepertinya sudah suara murid. Kita lihat B dulu ya. Guru mengajak murid untuk berdiskusi tentang bencana alam yang baru saja terjadi dan menugaskan murid-murid untuk mengumpulkan barang-barang tertentu untuk disumbangkan pada para korban. Ini memang ada diskusi, tapi lebih dominan guru ya. Lanjut C. Guru memberikan ruang bagi murid untuk berdiskusi, berekspresi kreatif, memberikan pendapat, dan memberikan umpan balik terhadap proses belajar yang telah dilakukan. Ini juga C deh kayaknya. Apa kecuali ya? Oke, kita lihat dulu ya. Guru mengajak murid untuk berpartisipasi membangun perpustakaan bagi masyarakat tidak mampu sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan sekolah di awal. Guru mengajak murid berdiskusi tentang program pasar murah dan kemudian meminta murid untuk mengundang masyarakat di sekitar sekolah dalam kegiatan pasar tersebut. Wah, tingkat tinggi nih. Guru mengajak murid untuk mendiskusikan pengetahuan keterampilan apa yang ingin mereka pelajari, kemudian mengajarkan materi pelajaran berdasarkan apa yang diminati oleh murid. Guru mengajak murid untuk diskusi tentang bencana alam yang baru saja terjadi dan menugaskan murid-murid untuk mengumpulkan barang-barang tertentu. Ini juga tidak. Guru memberikan ruang bagi murid untuk berdiskusi, berekspresi kreatif, memberikan pendapat, dan memberikan umpan balik terhadap proses belajar yang telah dilakukan.
Guru mengajak murid untuk bersih membangun perpustakaan bagi masyarakat tidak fokus dengan pekerja yang telah dirinci. Ini tidak ya, ini lebih ke pemilikan. Kalau dia ini lebih ke kepemilikan. Guru mengajak murid berdiskusi tentang program pasar murah dan kemudian meminta murid untuk mengundang masyarakat sekitar sekolah dalam kegiatan. Lebih C ya, guru memberikan ruang bagi murid untuk berdiskusi, berekspresi kreatif, memberi pendapat, dan memberikan umpan balik terhadap proses belajar yang telah dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Next week. Soal nomor 11. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun program kegiatan pembelajaran kepada murid dengan cara yang positif, apresiatif adalah profil pelajar Pancasila, keterbatasan anggaran, lingkungan yang menumbuh kemampuan murid, suara pilihan. Profil pelajar Pancasila, pasal lingkungan yang menumbuh kemampuan jiwa berani mengambil segala risiko. Profil pelajar aset dan kekuatan yang dimiliki lingkungan. C. Maksudnya aset ya. D ini kembangkan keterampilan. C ya, profil permasalahan yang sebenarnya, tapi ini tidak tepat. Kita jadi berpikirnya itu positif. Profil pelajar Pancasila, aset dan kekuatan yang dimiliki sekolah, ini berpikir berdasarkan aset, apresiatif, kelebihan, lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, student agency, suara pilihan, dan kepemilikan murid. Bismillah, saya yakin ini. 12. Ibu Senja sedikit khawatir dengan kurangnya kepedulian murid terhadap kebersihan sekolah. Murid-muridnya lebih bergantung pada petugas kebersihan sekolah. Di antara beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh Ibu Senja berikut ini, manakah strategi pelibatan komunitas yang menurut Anda paling tepat untuk menumbuhkan kepemimpinan murid? Meminta para anggota OSIS untuk melakukan kampanye dan memasang poster tentang pentingnya menjaga kebersihan di berbagai area yang mudah dilihat sehingga menginspirasi murid-murid. Ya, di sini komunitasnya adalah OSIS sepertinya A. Mengundang petugas kebersihan untuk berbicara di kelas sebagai pembicara tahu untuk menjelaskan serta mengingatkan murid-murid tentang pentingnya menjaga kebersihan. Strategi pelibatan komunitas yang menurut Anda paling tepat. Meminta petugas kebersihan untuk mengawasi murid secara ketat dan menerapkan konsekuensi. Ini tidak C ya. Mengintegrasikan materi tentang pentingnya kebersihan dalam proses pembelajaran di kelas, melakukan refleksi dan menginstruksikan murid. D ini tidak ada pendekatan komunitas. E. Merancang kegiatan sehari bersama petugas kebersihan untuk mengobservasi bagaimana petugas kebersihan bekerja. Murid kemudian melakukan refleksi dan merancang aksi nyata berdasarkan refleksi tersebut. Di antara beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh Ibu Senja berikut ini, manakah strategi pelibatan komunitas yang menurut Anda paling tepat untuk menumbuhkan kepemimpinan murid? Meminta para anggota OSIS untuk melakukan kampanye dan memasang poster tentang pentingnya menjaga kebersihan di berbagai area yang mudah dilihat sehingga menginspirasi murid-murid. Ini kepemimpinan murid sepertinya A, karena anggota OSIS itu adalah murid, sedangkan petugas kebersihan bukan murid. Pilihlah istilah yang tepat untuk definisi berikut. Cara praktis menemukanali hal-hal positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, dan yang menjadi kekuatan yang positif. Choose. Berpikir berbasis aset. Bismillah. Penyampaian pesan secara sistematis dan objektif yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu bagian organisasi kepada bagian lain atau lembaga lain untuk mengambil keputusan atau memecahkan persoalan. Reporting, laporan ya.
Penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya. Trilema. Investigasi opsi trilema. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Finish attempt. Answer, jangan lupa cek bahwa setiap jawaban kita sudah terjawab. Oke, dalam waktu setengah jam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Your final grade for this quiz is 80. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, demikian setengah jam bersama saya Mama Adnan dan Fala dalam mengerjakan soal tes akhir modul 3.3 program guru penggerak angkatan ketiga. Jangan lupa belajar, berdoa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.